Nah, kali ini kita akan mempraktekkan gimana caranya membuat sebuah desain dari teknik ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Tadi kita sudah punya referensinya ya, kita download dari Pinterest, kita buka Canva-nya terlebih dahulu. Kita akan upload dalam ukuran Instagram gitu ya. Kita buat desain terlebih dahulu, klik tanda plus, kemudian klik ukuran custom yang ini, kemudian kita masukkan ukuran dari Instagram yaitu 1080 dan 1350. Ini ukuran Instagram tegak ya. Kemudian setelah itu kita masukkan gambar referensinya ya, gambar referensi yang sudah kita download tadi di Pinterest. Nah, kita masukkan ya ke kanvas desain kita gambar referensi atau poster yang sudah kita miliki. Dan sebelum itu kita atur dulu nih settingan di Canva-nya supaya proses ngedesain kita jadi cepat. Kita tampilkan gambar mungil di halaman bawah nih. Kita pergi ke menu file ya, menu file ataupun titik 3 di atas kalau di HP. Nah, kita menu file, terus klik pengaturan, terus tampilkan gambar mungil halaman, sehingga di bawah ini nih ada gambar mungil halaman yang kita bisa berpindah-pindah gitu. Nah, ini supaya cepat gitu ya proses ngedesain kita. Nah, sebelumnya kita harus nyari bahan-bahannya terlebih dahulu, mulai dari bahan foto pematerinya dan lain sebagainya. Misalkan kita cari foto Ustadz Hanan Attaqi ya, kita cari, kita download gambarnya. Ini sebagai referensi aja ya, kita menggunakan foto Ustadz Hanan Attaqi gitu. Kalau misalkan kalian pengen yang lain ataupun punya gambar yang lain, silahkan. Kita masuk ke Canva-nya. Oke, kita akan ngedit di kanvas yang lain ya. Sebelumnya kita masukkan dulu foto Ustadz Hanan Attaqi-nya, tambahkan ke halaman. Nah, kita di sini kan udah jernih ya sebenarnya, udah jernih. Kalau misalkan mau memperjernih, sebenarnya pergi ke aplikasi nih, pergi ke aplikasi, terus klik image upscaler. Nah, yang ini nih aplikasinya. Kalau misalkan mau diperjernih gitu. Nah, terus kita hapus aja backgroundnya, hapus latar belakang, dan ini harus menggunakan Canva Pro ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah itu kita sesuaikan ukurannya, dan di sini kita namanya belajar ya. Jadi kita miripin aja gitu, miripin. Tapi kalau misalkan untuk keperluan komersil gitu ya, untuk keperluan desain yang lain, kita jangan sampai dimiripkan. Nah, kita salin dulu nih fotonya, terus tempel ke halaman yang lain. Salin ya, terus tempel ke halaman yang lain, tempel ke halaman yang baru. Kemudian kita cari yang namanya tekstur. Kan di posternya itu ada semacam tekstur gitu ya. Kita cari di bagian tekstur, terus kita sesuaikan ukurannya dan kita pindahkan ke belakang. Geser, terus transparansinya kita turunkan dulu, terus pergi ke belakang, pindahkan ke belakang. Kemudian kita download nih. Nah, ini kan ada efek-efeknya nih ya, kita ikutin seperti itu. Tapi kita harus download dulu nih halaman kedua. Kita download. Oke, kita unduh, usahakan ukurannya digedein ya supaya jernih. Itu kuncinya ya, supaya jernih itu digedein ukurannya. Oke, silakan tunggu. Nah, kita kan sudah ngedownload, kita hapus aja nih. Terus kita masukin hasil downloadan kita tadi. Nah, yang ini kita masukin aja ke halaman yang kosong tadi, yang akan menjadi kanvas desain kita. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, kemudian close. Nah, kita ke menu aplikasi nih, pergi ke menu aplikasi untuk mencari aplikasi Choppy Crop yang namanya Choppy Crop. Nah, aplikasi ini untuk
memotong gambar kita gitu ya. Nah, yang ini ya aplikasinya. Oke, kita klik aplikasinya, terus buka, tunggu sampai aplikasinya kebuka ya. Kita gulir aja ke bawah nih. Kalau udah kebuka, kita gulir aja ke bawah. Sebentar, agak sedikit loading ya. Tunggu sebentar. Nah, klik gambarnya, kemudian geser ke atas, gulir ke atas, kemudian tinggal kita klik-klik saja nih. Klik-klik saja untuk memotong gambarnya dengan pola yang kita mau. Nah, kalau ada kesalahan tinggal klik reset ya. Klik-klik saja. Kalau ada kesalahan jangan sampai kita salah lah. Kalau misalkan salah, kita harus reset dari awal. Tuh, kan kalau salah harus reset dari awal. Klik-klik saja. Nah, seperti ini ya. Klik-klik-klik sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Usahakan harus teliti nih, jangan sampai ada yang salah. Kalau salah, ya nggak bisa dihapus atau diunduh atau redo. Dia harus mulai dari awal. Nah, sampai sini kita gabungin ke titik awal. Nah, kemudian gulir ke bawah, nanti kita disuruh add to design. Tapi kita bisa lihat dulu nih previewnya, seperti ini nih previewnya. Klik add to design kalau udah. Nah, kita udah punya nih gambar yang punya efek memotong gitu ya. Oke, selanjutnya kita sesuaikan ukurannya. Nah, yang kertas ini kita hapus aja karena udah nggak kepake. Nah, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita posisinya ya. Nah, ini kan ada efek shadow atau efek bayangan ya. Kita tambahin efek bayangan, klik dulu gambarnya ya. Tapi sebelum itu kita pergi ke menu elemen, terus tambahin background dulu nih. Karena di referensinya ada pakai background gitu ya. Kemudian klik gambarnya, pergi ke menu efek, dan klik buram, efek buram, terus klik seluruh gambar. Karena aku pengen ngeblurin si backgroundnya ini supaya tidak terlalu menonjol. Terus transparansinya juga agak kurangi. Nah, posisinya kita pindah ke paling belakang. Oke, setelah selesai kita close. Kemudian kita lihat nih, di sini kan ada efek shadow. Klik gambarnya, klik efek, klik bayangan, dan klik efek timbul. Nah, di sini tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kemauan kita nih, supaya ada efek bayangan atau efek shadow pada gambar kita. Silahkan disesuaikan aja. Nah, kalau udah tinggal di close aja. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan lagi posisinya ya. Nah, terus kita lihat lagi nih referensinya. Di sini ada huruf-hurufnya ya. Huruf-huruf kita masukkan dulu ke teks, masukkan teks ya. Kita ketikkan untungnya kita pilih menyerah. Ini kan cuma ini ya referensi. Kalau misalkan temanya beda silahkan disesuaikan aja. Kita cari jenis hurufnya. Biasanya ini pakai Popin sih atau Montserrat lah. Kita pakai Montserrat. Ini font sejuta umat yang biasa dipakai. Kayaknya sih pakai Montserrat sih. Kita pilih yang black aja atau extra bold. Nah, kita sesuaikan kemiringannya, ukurannya. Biasanya sih aku sesuaiin kayak gini nih, dijiplak banget gitu. Kan ini buat belajar ya gitu, maksudnya biar paham cara-caranya kayak gimana. Nah, kalau udah tinggal diubah warnanya. Ubah warnanya, kemudian kita hapus aja nih, hapus. Kemudian pergi ke bentuk, kita masukkan bentuk kotak ya. Kalau misalkan kurang sesuai, kita ubah aja nih bentuknya. Kita ubah dulu warnanya dengan cara kita contek warnanya. Oke. Nah, warnanya udah sama nih. Terus kita ubah bentuk aja, ubah bentuk, cari yang sesuai bentuknya.
cari aja, di sini ada beberapa bentuk yang bisa kita pakai. Nah, kayaknya yang ini sih. Nah, kita sesuaikan, tarik aja nih, tarik, bisa ditarik ke bawah, ke atas, terus dikecilin gitu ya. Nah, ini coba kita sesuaikan kayak gini. Oke, kemudian apalagi ya, kita kecilin dulu deh gambar referensinya supaya kelihatan gitu ya, supaya nggak ngeganggu. Kita klik bentuk tadi, kemudian kita sesuaikan dengan panjang hurufnya, kira-kira kayak gimana ya. Kita kecilin dulu, kita sesuaikan panjang hurufnya. Nah, ya seperti ini teman-teman. Nah, tinggal disesuaikan panjangnya. Oke, nah ini kan ujungnya beda ya. Kita pilih bentuk yang berbeda juga, yang ini kayaknya. Nah, kita sambungin aja, maksudnya sambungin ke bentuk yang sebelumnya. Oke. Oke, kita perkecil. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita pindahkan ke belakang, kita tarik. Nah, tuh hampir mirip kan? Oke, hampir mirip kan? Nah, ini kan di sebelah kiri ke kanan itu besar sampai kecil kan gitu. Maksudnya ukurannya enggak sama gitu antara kiri dan kanan. Jadi ada efek memperbesar dan memperkecil. Jadi kita bedain dulu nih. Kita duplikat dulu. Nah, caranya kita manipulasi ya, karena di Canva itu nggak bisa bikin manual gitu. Jadi dia tuh harus diakalin. Nah, kita akalin dengan bentuk warna putih buat menimpa si elemen lain. Nah, kita sesuaikan nih. Jadi agak miring dia tuh ke atas. Kalau teman-teman lihat di referensinya kan agak miring ya. Nah, kita akalin dengan ini nih. Diakalin. Oke, diakalin. Nah, kayak gini. Jadinya kayak gini. Nah, kita perbesar lagi. Oke. Kemudian setelah itu kita pergi ke kanvas kosong lagi ya. Kita seleksi dulu. Klik titik 3, pilih beberapa dan pilih si ininya. Nah, kalau nggak bisa, kita pakai lapisan. Nah, pilih, terus pilih elemen yang mau kita seleksi. Nah, yang ini nih. Nah, kalau udah, kita salin, terus kita klik titik 3, kita tempel. Nah, ini kan nggak ke bawah nih, satunya lagi. Kita pergi ke referensi, terus klik lapisan. Si lapisan ini, nah ini nih elemen ini yang nggak ke bawah. Kita klik titik 3, terus salin. Nah, kita salin, terus kita tempel di sini. Oke, kita pindah ke belakang. Pindah, klik posisi, kemudian ke paling belakang. Oke, nah tuh udah tuh. Setelah itu kita buat teks yang di bawahnya nih, teks judul yang di bawahnya. Kita singkirin dulu ke pinggir biar nggak ngeganggu. Nah, kita coba tuliskan Kuta pilih menyerah. Kayaknya sih pakai font Poppins ya ini, atau font Montserrat lah kayaknya. Tapi kita coba kita cari dulu ya yang pas, biar kita samain dulu gitu. Maksudnya kita rata kiri, kemudian kita perkecil aja nih ininya biar nggak ngeganggu. Oke, kita atur nih fontnya, jenis fontnya. Kayaknya tetap pakai Montserrat ya. Nah, kita atur jaraknya nih. Klik jarak yang ini ya. Nah, kita miringkan dulu, sesuaikan dulu ya, sesuai dengan referensi. Ini benar-benar bakal lebih mirip nih. Bukan lebih sih, agak sedikit mirip. Klik jarak yang ini ya. Nanti klik jarak buat, nah jarak barisnya biar didempetin, biar agak
rapat gitu, jangan renggang. Oke, selanjutnya kita sesuaikan kembali seperti cara yang pertama ya. Kita atur untuk background teksnya, tinggal kita ubah bentuk yang ini ya. Nah, kita sesuaikan jaraknya seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita atur jaraknya. Oke, tinggal digeser-geser aja pakai menu geser. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita sesuaikan, kita kecilin dulu ya biar nggak ngeganggu. Biasanya ngeganggu banget sih referensi ini. Oke, kita pergi ke belakang, kemudian kita pendekin, pokoknya disesuaikan dengan referensi kita. Nah, seperti ini. Kemudian, oke, BTW suaraku agak sedikit kecil ya, karena ini tutorialnya 1 jaman nih. Oke, kemudian apa lagi ya? Kita miring-miring aja, maksudnya biar sesuai lah gitu dengan referensi kita. Nah, ini bisa diatur, kalau kurang kelihatan bisa di zoom aja. Jadi enaknya di Canva tuh bisa di zoom. Zoomnya itu enak banget ngezoomnya, tinggal dicubit aja. Nah, setelah itu kita pilih nih elemen ini. Kalau misalkan ini kan elemen-elemennya tumpang tindih ya, klik menu lapisan aja kalau nggak kepilih. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu pergi ke menu lapisan, kita atur lagi. Nah, oke, kita tinggal menyesuaikan nih. Kita timpah yang latar belakangnya supaya agak miring ya. Kalau di referensi sih agak miring, jadi kita timpah aja. Ini untuk apa ya namanya, manipulasi aja. Soalnya kalau di Canva nggak bisa tuh pakai manual, pakai alat pen tool gitu ya, nggak bisa, nggak kayak Corel Draw atau Photoshop. Nah, kita akalin pakai ini. Kemudian kita pilih juga tuh yang bagian ini. Oke, zoom aja, terus kita perbesar atau perkecil si putihnya ini. Nah, ini kan agak kelihatan kurang rapi, kita duplikat aja nih yang si backgroundnya, kita duplikat supaya yang mana ya, yang background ini nih agak kelihatan agak kurang rapi kan. Kita pergi ke menu lapisan, klik bentuknya, kita duplikat. Nah, kita timpah ke sini, timpah. Nah, biar kelihatan rapi maksudnya gitu. Nah, jadi rapi kan. Setelah itu kita timpa lagi sama bentuk putih bagian ini nih, supaya rapi maksudnya kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal duplikat aja nih halaman ininya nih. Sebelum itu kita yang ini belum nih, kita timpa lagi dengan elemen putih atau bentuk putih. Nah, setelah itu kita akan ngedownload 2 elemen ini nih, 2 slide ini nih. Tapi kita bakal duplikat dulu supaya ininya enggak kehapus. Kita pindahin ke kanvas baru aja lah supaya enak. Nah, kita pindahin si referensi ini ke kanvas baru. Oke, setelah itu kita download 2 halaman ini. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menghapus latar belakang tadi. Kita download aja lah. Kita download, dan jangan lupa pilih halaman yang mau kita download, terus
Kita pilih JPG aja terus gedein. Kenapa JPG? Ya supaya lebih besar aja gitu ukurannya. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah itu close saja. Kita pergi ke referensi tadi dan kita masukkan gambar yang sudah kita download tadi. Oke. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita hapus latar belakangnya. Latar belakangnya kan warna putih. Kita hapus. Tapi di sini kan hurufnya juga putih ya, pasti bakal kehapus sih hurufnya. Jadi solusinya sih kita jangan dulu kehapuskan si hurufnya juga, warna hurufnya, karena kan warna putih sama. Jadi kalau bisa si hurufnya ini jangan dulu dimasukin. Jadi kita download yang si bentuknya aja gitu. Oke, kita download yang bentuknya aja ya. Kita hapus dulu si huruf ini. Hapus dulu si hurufnya atau pindahin aja lah, biar nggak ngulang 2 kali. Kita pindahin ke si referensi desain tadi, ke halaman referensi desain tadi, tinggal geser aja. Nah enaknya tuh karena udah ada halaman mungil di bawah ini, kita tinggal tarik aja kalau mau pindahin. Itu enaknya. Kalau misalkan nggak ada halaman mungil susah tuh. Nah tinggal pilih kayak tadi ya yang mau di download. Tunggu sampai selesai. Oke, ini aku nggak skip ya. Jadi ini biar kalian paham gitu. Sekitar 1 jam ini bikin desain kayak gini. Nah kemudian kita download, terus masukin ke referensi tadi buat menyesuaikan ukurannya. Oke, masukin si bentuk yang sudah kita download tadi. Oke, silahkan masukin bentuknya ya. Tinggal tambahkan ke halaman. Oke, sudah. Kita sesuaikan bentuknya. Nah ini berisik banget sih, ada suara motor, nggak apa-apa ya. Nah kita hapus latar belakangnya. Nah setelah itu di sini kan ada di referensinya tuh ada efek apa sih namanya, bayangan ya. Kita geser-geser dulu ya supaya sesuai posisinya. Pergi ke menu efek. Nah terus klik bayangan, klik timbul. Nah ini untuk memunculkan efek bayangan atau efek shadow pada si bentuk tadi. Kita sesuaikan aja untuk jarak dan juga arah bayangannya. Kemudian setelah itu kita sesuaikan ukurannya lagi. Nah kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita ulangi cara yang pertama tadi. Kita masukkan bentuk yang kedua. Oke. Kemudian kita sesuaikan aja. Kita hapus latar belakangnya. Kita sesuaikan dengan referensi. Sekali lagi kita sesuaikan dengan referensi dan kita pergi ke menu efek dan kita kasih bayangan kayak yang pertama tadi. Udah paham lah ya tentang bayangan ini. Jadi kalau misalkan mau ngasih bayangan ataupun ya shadow, tinggal klik menu efek, klik dulu gambarnya, terus klik menu efek dan klik ya bayangan yang mau kita gunakan. Nah, kayak gini. Kita masukkan teksnya ke sini, tinggal disesuaikan saja posisinya. Kurang lebih kayak gini lah. Kemudian yang kedua atau yang pertama kita sesuaikan kayak gini sih. Jadi kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan kurang rapi, kita tinggal geser-geser aja. Terus pilih beberapa ya. Kita pilih beberapa untuk kita pindahkan ke kanvas desain kita. Nah, kita salin, pindahkan ke sini, tempel. Nah, nice. Terus foto sederhananya kita pindahkan ke depan. Nah, cakep. Setelah itu, apalagi nih? Kita hapus aja lah yang ini, nggak kepake lagi karena udah dipindahin. Kemudian apalagi ya di sini? Sini yang harus ada itu
apa ya, kita pergi ke kanvas desain kita. Kayaknya kita harus menambahkan ini deh, bentuk lagi. Kita tambahkan bentuk kotak karena di sini ada keterangan tanggal dan juga tempat ya. Kita sesuaikan aja ke sini. Nah, kita sesuaikan ukurannya, samain aja lah. Samain ukurannya. Kemudian kita duplikat dan kita taruh di sini. Nah, untuk warnanya kita contek aja. Nah, menggunakan pipet, bukan pipet tetes ya, tapi pipet warna. Untuk mencontek warna, klik ini terus klik pipet. Kalau enggak ya kita sesuaikan aja lah sesuai dengan kemauan kita warnanya. Biasanya sih aku pakai pipet untuk mencontek warna. Nah, setelah itu kita hapus aja lah yang ini. Kita pergi ke sini, terus kita klik titik 3. Nah, kita seleksi dulu nih keduanya. Pilih beberapa, seleksi, salin. Kemudian pindahin ke kanvas kosong. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin menambahkan efek shadow atau efek bayangan. Kita download dulu. Kita latar belakangnya checklist aja nih. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa menggunakan hapus background kok, kalaupun nggak di checklist, karena kita akan menghilangkan backgroundnya, terus kemudian kita kasih efek bayangan. Nah, setelah itu kita close saja. Nah, setelah itu klik di sini, klik desainnya di sembarang tempat, klik. Terus kemudian klik titik 3, kita tempel di bukan tempel ya. Kita masukkan si gambar yang sudah kita download tadi. Oke, kita pergi ke menu galeri terus masukkan gambar yang sudah kita download tadi. Kita sesuaikan posisi dan ukurannya. Kita samakan aja, terus kita hapus background. Background putihnya ini kita hapus. Nah, hapus. Karena tidak kita checklist sih tadi yang latar belakangnya, yang tanpa latar belakang tidak kita checklist, jadi ada latar belakang putihnya. Tapi nggak apa-apa, kita hapus background, tunggu sejenak, kemudian close. Kita pergi ke menu efek. Nah, efek ini nih, pergi ke menu efek. Nah, terus kita pergi ke menu bayangan. Kerangkanya kita pilih aja yang sesuai, misal pakai bayangan, style bayangan yang ini nih. Nah, melengkung. Kemudian kita atur-atur aja sesuai dengan kemauan kita, jumlah buramnya, jaraknya, lengkungannya. Warnanya kita warna hitam aja karena ini bayangan gitu ya. Intensitas ini kejelasan dari bayangannya. Kalau semakin besar intensitasnya maka bayangannya semakin jelas gitu ya. Tapi karena kita nggak mau terlalu jelas, kita kecilin aja. Kita sesuaikan, nah, kurang lebih kayak gini. Setelah itu kita kecilin aja lah, kecilin karena nggak kepake. Nah, terus kita sesuaikan ukurannya. Kalau kurang sesuai kita geser-geser aja, bisa pakai menu geser. Terus salin, kita paste di sini. Klik titik 3, klik tempel. Oke. Kayaknya kita pindahin ke belakang aja posisi, terus belakang. Oke, kita hapus dulu. Di sini kan ada huruf ya. Nah, hurufnya tinggal kita masukin aja, guys. Hurufnya kita masukin. Nice. Misalkan di sini angka 8. Nah, kita pilih fontnya. Kayaknya sih pakai Montserrat ya. Yang sih Montserrat. Klik extra bold. Oke, ukurannya kita perbesar. Nah, kayak gini teman-teman. Terus warnanya tinggal kita pilih pakai pipet. Nah, disamain aja nggak apa-apa. Nice, kayak gitu. Kita posisikan. Oke. Ya seperti ini ya. Nah,
kita posisikan kayak gini. Kemudian kita duplikat aja, terus kita pengen masukin kata-kata tanggalnya ya. Selasa. Oh ini kita tarik dulu nih, close dulu, terus kita panjangin supaya kelihatan panjang. Kecilin dulu, terus kita masukkan detailnya ya. Detailnya kita masukkan Selasa Oktober 2025 aja deh, 2025, terus 1930 WIB. Nah kayak gini teman-teman. Kalau udah close, terus kita rata kiri di format, terus rata kiri. Nah ukurannya sesuaiin kayak gini nih. Oke, ukurannya disesuaikan. Nah kayak gini. Terus jarak antar kalimatnya kita sesuaikan. Jarak ini ada di bagian pengaturan jarak ya. Nah kayak yang ini nih, klik jarak yang ini. Nah, kemudian kita sesuaikan aja. Kalau udah klik close, kalau belum sesuai klik geser-geser aja. Kemudian yang kedua nih ada lokasi, kita cari aja ke bagian elemen tempat gitu ya, icon tempat. Nanti di bagian grafis ini nih ada tuh banyak. Jadi enaknya Canva tuh tinggal cari aja gitu ya di menu elemen, banyak akan muncul. Tapi emang kebanyakan pro, makanya harus pakai Canva Pro. Kalau misalkan kita pakai aplikasi kayak Pixellab kan offline ya, jadi harus nyari tuh elemen-elemennya. Misalkan aku pengen masukin icon yang kayak gini, ubah dulu warnanya. Nah kita ubah warnanya, kita sesuaikan ukurannya kita sesuaikan. Nah kita masukin lagi nih yang detailnya Pondok Grafis Academy misalnya. Jangan disamain, ini cuma contoh aja, Pondok Grafis Academy. Oke, guys, kalau kalian punya saran yang lain silahkan, ini hanya contoh. Ini jaraknya kita atur juga nih karena agak kurang sesuai. Klik jarak. Nah ini klik jarak ya, terus klik sesuaikan aja. Nah kayak gini teman-teman. Ini kalau kurang sesuai tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak terlalu mirip juga nggak apa-apa, karena ini cuma referensi doang ya. Klik gambarnya, kita klik duplikat, terus kita masukkan free untuk umum. Karena di sini ada detail free untuk umum, kita samain aja. Tapi intinya kurang lebih kayak gini nih kalau misalkan mau pakai teknik modifikasi. Tapi harus ada yang dimodifikasi ya guys. Kita klik salah satu elemen, klik lapisan, atau pilih beberapa aja. Terus kita seleksi dulu elemen-elemen yang mau kita pindahkan. Klik salin, close, pindah ke desain kita. Desain kita ya, pindah nih. Klik titik 3, klik tempel. Oke, klik close. Nah, di sini udah ini nih, udah sesuai. Kalau misalkan kurang sesuai, kita tinggal lapisan. Terus kita sesuaikan untuk posisinya biar rapi lah. Tinggal digeser-geser aja. Oke, kalau udah, terus sederhananya kita agak geser aja. Nah kayak gini, agak geser. Oke, nah setelah itu kita pilih ke menu elemen ya. Di sini kan ada pin-pin gitu ya. Tapi kita masukin elemen kertas robek. Kita cari yang sesuai, misalkan yang ini ya. Oke, kita pilih yang ini, terus kita sesuaikan buat judul nama pematerinya nih. Walaupun nggak sama, kita inisiasi pakai Copy Crop, pakai aplikasi Copy Crop. Cari aplikasi Copy Crop,
Kemudian klik aplikasi Shopee Crop. Nah, klik gambarnya ya, terus kita klik aja seperti biasa untuk memotong ya, untuk memotong si elemen ini jadi bentuk yang kita mau. Oke, tinggal klik saja kayak gini. Terus gulir ke bawah, add to design. Oke, terus kita sesuaikan ukurannya dan juga posisinya. Kita sesuaikan saja. Nah, di sini ya. Oke. Setelah itu kita pakai teks, tambahin teksnya Ustadz Hanan Ataki misalnya. Posisikan teksnya. Nah, kayak gini. Kita rata tengah dulu, perbesar, kemudian geser-geser. Yuk ngaji solo, kita paling pilih yang semi bold atau medium. Nah, kita tulis founder pesantren, kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan kurang tipis, tinggal pergi ke font, kita ubah jadi ukuran medium yang agak kecil. Oke, kalau udah apa lagi ya, kita salin, pilih beberapa dulu, kita seleksi, kita salin, atau kita posisikan dulu. Sebelum kita salin, berisik banget sih itu. Nah, kita tempel di sini, tempel. Oke. Setelah itu di sini kan ada, nah kita hapus dulu aja. Di sini ada tali-tali gitu ya. Kita pergi ke menu elemen, cari aja elemen pin. Nah, tinggal search, terus pergi ke menu grafis, bagian grafis, cari bentuk pin yang ya menyerupai lah, hampir sama. Nah, kayaknya yang ini nih. Oke, kita kecilin, terus kita posisikan. Pokoknya kita samain aja buat belajar, bukan buat dalam rangka ini ya, apa sih namanya, plagiat gitu. Ini cuma buat belajar. Kita posisikan, tinggal klik duplikat aja, klik duplikat yang ini. Nah, terus kita klik duplikat lagi, kita posisikan yang ini. Kemudian nah, ini kan ada tali-talinya gitu ya, kita cari aja tali gitu ya. Nanti ada beberapa elemen di sini, kita cari aja yang sesuai. Misalkan yang ini nih. Nah, ini kan warnanya kayak gini ya. Kita ubah dulu jadi warna putih. Pergi ke menu efek, nanti menu efek buat merubah warna putih pakai efek duotone. Karena di sini nggak bisa diubah warna nih sebenarnya. Kita posisikan dulu ya. Nah, kalau suatu elemen itu tidak bisa diubah warna, kita pakai efek duotone. Lihat aja tuh. Ntar ya, aku liatin di sini. Kita posisikan dulu untuk elemennya. Potong atau crop. Tuh kan nggak bisa pilih warna, kita pergi ke menu efek aja. Pergi ke duotone, custom, terus warna hitam ini kita ubah jadi warna putih. Nah, dia jadi warna putih. Close.
Kita duplikat. Nah, kita posisikan aja. Tinggal posisikan. Nah, tinggal lihat ya. Lihat aja tutorialnya. Oke, kalau misalkan udah kita mundurin ke belakang dulu. Nah, kita seleksi nih, klik titik 3, terus kita pilih beberapa. Kita seleksi elemen-elemennya, terus kita pindahin ke kanvas desain kita. Seleksi dulu. Oke. Bukan ke kanvas desain kita, tapi ke kanvas kosong. Soalnya akan kita download nih. Salin dulu, klik kanvas kosong dan klik tempel. Kita akan download si elemen ini dalam bentuk latar belakang transparan. Kenapa? Agar bisa ditambahkan bayangan. Oke. Kita klik PNG, terus latar belakang transparannya kita checklist kayak gini nih. Nah, kalau udah, kita pergi ke kanvas desain kita. Kalau udah, close aja. Close nggak jelas. Nah, kayak gini. Maaf ya, ini agak nge-lag. Aduh. Masukin yang sudah kita download tadi. Nah, kita masukin ke sini. Oke, perbesar kayak gini. Terus kita pergi ke menu efek, tambahkan bayangan. Sesuaiin aja bayangannya sesuai yang kalian mau. Oke, silakan disesuaikan saja ya untuk bayangan atau shadownya. Kayak gini misalkan. Salin, pindahin ke desain kita, tempel. Nice, kayak gini. Kalau misalkan kurang, kita sesuaikan lagi untuk bayangannya. Transparansi atau intensitasnya bisa kita kurangi. Nice, kayak gini nih. Nah, biar nggak terlalu mencolok. Oke guys, nah terus kita sesuaikan ukurannya, posisinya biar rapi lah. Kita sesuaikan dengan geser-geser. Nah, kayak gini. Oke. Terus apa ya?
terus geser-geser sampai menemukan posisi yang cocok. Oke, nah di sini kan ada efek koran ya. Kita cari aja koran. Jangan koran deh. Repeat koran aja, repeat koran. Nah, repeat koran. Nah, kita pilih yang ini deh. Tapi kayak sama ya. Tuh referensinya kayak sama tuh. Tuh, bentuknya juga ya. Berarti dia juga kayaknya bikin di Canva nih. Aku yakin sih dia bikin di Canva. Soalnya elemennya tuh mirip banget. Udah kita sesuaiin aja. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Nah, ceritanya kita udah menyesuaikan nih. Kita mau mendownload si repeat koran ini. Kita download dengan latar belakang transparan. Pilih dulu halaman yang mau di-download. Perbesar, latar belakang transparan, klik unduh. Nanti kita masukkan ke desain kita dan kita kasih bayangan. Kita masukkan ya. Sudah di-download tadi elemen koran. Kita mau kasih efek bayangan. Nah, klik menu efek untuk menampilkan efek bayangan. Terus klik efek timbul atau efek lain lah. Tapi saya pengen pilih efek timbul. Silahkan sesuaikan untuk bayangannya. Nah, oke, misalkan kita sudah membuat, terus kita masukkan ke desain kita. Sesuaikan aja ukurannya dan posisinya. Nah, kayak gini teman-teman. Sudah ya. Terus di sini ada elemen apa lagi ya? Kita mau nambahin sebentar. Selanjutnya aku mau nambahin logo yang di atas ini nih. Kita tambahin logo Pondok Grafis. Ini kan kotak ya. Aku mau buat dia bulat. Kita pergi ke menu elemen. Terus cari yang namanya bingkai. Klik bingkai yang ini nih. Terus bingkai bulat. Nah, yang ini. Kemudian si ini masukin ke sini. Nah, jadi bulat. Kemudian perkecil dan posisikan. Tinggal kita tambahin kata-kata Pondok Grafisnya. Nah, kalau udah kita salin dan tempel ke desain kita kayak gini. Kayaknya ada yang kurang deh. Ini kurang quotes apa gitu. Nah, kayak gini nih. Kita tambahin kayak gini tapi nggak terlalu mirip apa ya. Tambahin pin. Nah, pin ini kita pindahin. Pin yang ini ya. Maksudnya ini nih. Nah, salin. Kemudian ke kanvas desain kita, tempel. Nice. Terus kita cari elemen talinya. Tali. Oke, klik tali. Nah, kemudian cari di menu grafis. Nah, cari elemen tali yang sesuai. Kayaknya yang ini nih. Ini perkiraan kita aja ya. Kita ubah juga warnanya. Nah, kemudian kita posisikan kayak gini nih. Kita ubah warnanya jadi warna putih aja deh. Terus posisikan ke belakang, mundur. Kita kasih efek bayangan nih sama si tali ini. Nanti pergi ke menu efek, bayangan, klik bayangan timbul. Sesuaikan jumlah ataupun settingan bayangannya sesuai dengan ya kebutuhan dan kemampuan kita dan kemauan kita ya. Kayak gini. Terus cari elemen, ke menu elemen, cari yang namanya kertas quotes. Nah, ini asal aja sih, tapi ya akan muncul kayak gini nih. Keren. Kalau di Canva tuh kita tinggal apa yang masukin keyword. Nah,
Nanti dia akan muncul keyword-keyword dan kita pilih yang ini nih. Terus kita ubah warnanya. Kita masukin ke si desain kita. Kita posisikan mundur paling belakang, maju. Nah, kayak gini. Biar dia ada di belakang Ustadz Hanannya. Kita posisikan, bisa dimiringkan atau kayak gimana pun, setelah terserah kalian. Pokoknya ini kan tujuannya itu modifikasi ya, amati tiru modifikasi, jadi nggak usah terlalu mirip itu. Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, misalkan udah dikasih quotes, terus kita kasih tekstur biar desain kita terlihat apa ya namanya, dramatis lah gitu. Kasih tekstur, cari aja tekstur ya, pilih tekstur sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan selera kita. Misal aku pengen pilih tekstur, aku pilih tekstur ini. Nah, sesuaikan aja ukurannya, terus posisinya pindah ke paling belakang, terus maju. Ini bisa disesuaikan aja ya. Nanti aku kurangi juga transparansinya, biar nggak terlalu mencolok. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi sekitar 1 jam aku bikin desain gini.